Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة صلاة التراويح رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir dan melaksanakan satu kewajiban kita, yakni sholat isya, kemudian diteruskan dengan sholat sunnah, yakni sholat tarawih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, diberi sehat dan kesempatan untuk beribadah, dan ini adalah modal bagi kita. Sebagaimana Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa hari-hari kita adalah ghanimah. Ya, kullu yaumin ya'ishu fihi al-mu'min ghanimah. Jadi setiap hari yang Allah berikan kepada kita adalah ghanimah, kesempatan untuk beramal. Pada kesempatan ini Allah memberikan kepada kita waktu, memberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yakni puasa itu adalah kafarah. Puasa adalah penggugur dosa kita, tentu saja adalah dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ceramah di hadapan para sahabat dan para tabi'in. Kemudian dia mengatakan, may yahfadhu, siapa di antara kalian, may yahfadhu minkum haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesalahan. Tapi yang dimaksud oleh Umar bukan kesalahan. Yang ditanyakan oleh Umar adalah fitnah kaum muslimin, perpecahan kaum muslimin. Tetapi jawaban dari Hudzaifah ibnu Yaman itu jawabannya beda, sesuai dengan hadis yang dia terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hudzaifah, ana asma'ahu yaqul. Kata Hudzaifah, saya mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Kesalahan seseorang, baik itu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kesalahannya pada harta dan kesalahannya pada tetangga-tetangganya, tukaffiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah. Dihapus kesalahannya, dihapus dosanya dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis ini kita mengambil satu kesimpulan bahwa di antara ibadah yang akan menggugurkan dosa kita adalah puasa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa karena iman, yang dimaksud iman di sini adalah dia percaya bahwa puasa itu perintah Allah, dan dia percaya, dia yakin bahwa puasa adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini di antara keutamaan puasa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita, jika dalam setiap ibadah kita niatkan melaksanakan perintah Allah dan kita niatkan taat kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang percaya kepada perintah Allah, percaya kepada larangan Allah, kemudian dia taati, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, maka dia nanti di akhirat bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Akan dikumpulkan dengan para nabi, tapi syaratnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka hendaklah setiap kita beribadah, setiap kita berpuasa, kita niatkan ini karena melaksanakan perintah Allah, ini karena mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nanti bersama para nabi, para siddiqin, orang yang senantiasa membenarkan kebenaran, berada di atas kebenaran, tidak ragu dengan kebenaran. Kalau itu datangnya dari Allah, kalau itu datangnya dari Nabi, ia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Jadi bersama Nabi, para siddiqin, para syuhada, walaupun dia tidak maju di medan perang, tidak gugur di medan perang, tidak gugur sebagai syahid, tapi karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan para syuhada, wassalihin, dan bersama orang-orang soleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik teman di dunia dan sebaik-baik teman di akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah, di samping di bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa sebagai penggugur dosa kita, kita juga melaksanakan Qiyamul Lail sebagai penggugur dosa kita, kita juga dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertanya kepada As-Sinqiti, salah seorang ulama, dia mengatakan, "Bimada tansihuni li istiqbali mawasimat ta'ah?" Apa nasihat Anda kepadaku untuk menghadapi musim-musim ketaatan? Ramadan ini adalah mawasimut ta'ah, musim ketaatan. Pintu-pintu langit dibuka, kesempatan kepada kita untuk beramal yang baik, musim ibadah. Apa nasihat Anda kepada saya? Dia mengatakan, tidak ada perkara yang terbaik untuk menghadapi musim-musim ketaatan melainkan bikatsratil istighfar. Banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar. Fa inna dzunubal 'abdi, karena sesungguhnya dosa seorang hamba itu akan menghalangi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tahrumut taufik. Jadi banyaknya dosa kita akan menghalangi taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berat untuk berangkat ke masjid salat berjamaah. Berat melaksanakan salat tarawih, berat untuk melaksanakan puasa di siang harinya, berat untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Disebabkan karena dosa. Wa wada'na anka wah. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku letakkan dosamu di punggung bebanmu. Dosa itu adalah beban. Makanya Allah bersihkan beban itu dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan diberi tugas yang berat, berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa itu memperberat ibadah kita. Ibnu Katsir rahimahullah menanggapi, siapa yang sifatnya seperti ini, yakni katsratul istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yassarallahu alaihi rizqahu, Allah akan mudahkan rezekinya.
wa sahhalallahu alaihi amrahu, Allah akan mudahkan urusannya. Wa hafidha alaihi, dan Allah akan menjaga sya'nahu wa quwwatahu, segala kepentingannya, segala kekuatan. Allah akan menjaga kekuatannya. Ini diantara salah satu, diantara beberapa keutamaan istighfar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Karena sesungguhnya puasa yang akan menggugurkan dosa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah sesuai dengan syarat, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yakni kita melaksanakannya dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga syarat dan rukunnya, dan kita jaga ketentuan-ketentuannya, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna dan juga mendapatkan diampuninya dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.